Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pencinta otomotif, pada video kali ini kita akan coba jelaskan kunci busi dan cara menggunakannya. Pada mesin tipe 4 tak maupun 2 tak tentu memiliki busi begitu ya. Nah, businya ini untuk membuka ataupun memasangnya kita membutuhkan sebuah kunci yang bisa dikategorikan khusus begitu. Karena memang posisi letak busi itu dia agak menjorok ke dalam. Nah, kita membutuhkan kunci busi yang tepat untuk bisa membuka ataupun memasang busi ini. Ukuran daripada kunci busi itu pada sepeda motor biasanya 16 mili, 19 mili, dan 21 mili. Nah, yang paling banyak digunakan itu sih ukurannya yang ukuran 16. Karena di motor-motor sekarang yang rata-rata dipakai itu kayak Matic, BB, atau Sport, malah juga ada yang menggunakan ukuran 16 mili. Cara menggunakan kunci busi ini sebenarnya nggak sulit, cuman mungkin kalau belum terbiasa, terkadang sering mengalami mungkin kesalahan-kesalahan dalam melakukannya, terutama sekali itu pada saat memasang. Posisi businya itu belum betul-betul lurus terhadap dudukannya, kita udah langsung ngunci dengan kuncinya. Nah, yang terjadi itu adalah businya menjadi miring lalu dratnya lecet. Nah, ini mungkin perlu kita perhatikan poin-poin bagaimana cara menggunakan kunci busi ini dengan tepat. Baik, kita coba peragakan pada busi yang ada di sini. Ini ukurannya 16 mili. Nah, kita sesuaikan dulu kunci yang kita gunakan yang sama dengan ukuran diameter badan businya 16 mili. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya kita tepatkan tentu ya. Nah, ini kita udah tepatkan karena ini untuk membuka. Biasanya dia tidak terlalu sulit untuk menempatkannya karena memang sudah langsung ngepas begitu. Kita tinggal putar saja ini menggunakan gagangnya ataupun tangkai yang kita gunakan yang seperti ini. Oke, bisa langsung diputar atau saya contohkan dengan kunci busi yang lain. Ini 16 mili kita paskan. Oke, tinggal diputar. Kalau memang dia agak keras, tipe kunci busi yang ini cukup bagus ya, bisa ditekuk seperti ini untuk memberi tambahan putaran ya, seperti itu. Nah, jadi kita bisa gunakan cara seperti itu. Kita tinggal putar ke arah yang kita inginkan dan businya sudah terlepas. Sangat mudah sekali kalau untuk membuka ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk pemasangan. Nah, ini yang harus kita perhatikan benar gitu ya. Saya sarankan sih sebelum kita menggunakan kuncinya, ini busi kita masukkan dulu ke lubang busi itu dan disejajarkan ya, ditepatkan lah begitu ya. Kalau memang dia tepat, ciri-cirinya itu businya bisa langsung kita putar sedikit seperti ini. Nah, ini terasa longgar ya, nggak ada hambatan dan tidak ada seret begitu. Nah, ini artinya pemasangannya sudah dianggap benar karena memang ulirnya tidak ada mengalami lecet ataupun tertahan begitu. Nah, kalau udah seperti itu, kita bisa lanjutkan dengan menggunakan kunci businya untuk memutar. Nah, kita mau mengunci ke arah sini, kita tinggal kunci begitu ya. Nah, yang perlu kita pahami itu adalah kalau misalnya kejadiannya itu businya kita masukkan lalu terasa agak seret atau terasa agak tertahan begitu ya, ada kemungkinan ulir busi terhadap dudukannya itu tidak tepat. Nah, mungkin contoh yang bisa saya lihatkan seperti yang berikut ini. Kita anggap ini adalah drat atau ulir untuk dudukan businya, dan ini busi yang kita gunakan sekarang. Posisi awal kita bisa lihat di sini lurus sejajar, maka businya juga harus betul-betul lurus dan sejajar seperti dudukannya ini. Nah, ini harus betul-betul pas sehingga kalau dia dimasukkan itu ulirnya masuk dengan enak gitu. Nah, ini baru benar kondisinya. Kalau pemasangan kita itu di awal seperti ini mungkin agak sedikit miring begitu ya. Nah, ini bisa aja kita masukkan dan kita putar, namun ini dratnya akan mengalami lecet atau terjepit begitu ya. Nah, ini kok diteruskan, dratnya sudah pasti akan rusak dan businya ini nanti malah nggak bisa dikunci dengan padat. Nah, efeknya lagi motornya mungkin akan susah hidup atau ada kebocoran kompresi di bagian ulir busi ini. Nah, ini nggak boleh kita lakukan. Nah, ini yang harus kita jaga betul, sesuaikan ataupun diluruskan pemasangan busi ini terhadap lubangnya sesuai dengan arah yang sudah ditentukan. Nah, kalau memang posisinya agak miring posisi lubang ini, maka ini juga harus mengikuti kemiringannya. Jangan kita paksakan posisinya harus diluruskan begitu ya, nggak bisa. Ini harus disesuaikan dengan arah lubang yang terdapat pada head cylinder tersebut. Nah, ini mungkin yang perlu kita sampaikan.
Nah, jadi memang kunci busi ini termasuk adalah alat kerja yang penting untuk kita miliki supaya memudahkan kita dalam bekerja. Cuman mungkin ada yang berpendapat nggak pakai kunci busi juga bisa, pakai kunci ring kan bisa juga dibuka, kan ulirnya sama tuh. Memang bisa sih, tetapi akan lebih sulit karena posisi busi itu sendiri kan agak menjorok ke dalam tuh. Nah, jadi kita nggak bisa menggunakan kunci ring atau kunci pas karena nanti memutarnya sulit. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan kunci busi yang bentuknya memanjang itu supaya dia bisa lebih gampang dijangkau dan mudah kita putar. Demikian dulu penjelasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan yang sedang belajar ataupun sedang berusaha memahami bagaimana sih cara menggunakan alat-alat kerja yang ada di perbengkelan. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share. Mudah-mudahan lebih banyak lagi teman-teman terbantu dengan adanya informasi yang kami sampaikan. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.